Kamu boleh tak dianggap di tempat lamamu, tapi tidak di sini. Sebuah kalimat tersirat yang mungkin saja menjadi ungkapan seorang coach Luis Milla untuk 3 pemain yang terasing di tim lamanya. 3 pemain yang menjadi poros kekuatan Persib Bandung era baru, yang di luar dugaan tampil begitu heroik di bawah kepelatihan Luis Milla. Yang pertama adalah Daisuke Sato. Didatangkan ke Persib Bandung pada awal musim lalu untuk mengisi kuota pemain asing Asia. Sato memang seperti tak dianggap usai dirinya tak dipanggil untuk memperkuat timnas Filipina dalam gelaran AFF. Entah ada hubungannya atau tidak bergabungnya Daisuke Sato bersama Persib, seketika itu juga nama Sato bahkan sama sekali tidak ada dalam pemanggilan TC skuad timnas Filipina. Yang mana Sato telah menjadi langganan timnas Filipina sejak usianya 18 tahun. Pemain yang punya spesialisasi man-to-man marking ini memang punya kesan buruk di awal bergabungnya ia bersama Persib. Ia digelari salah satu pembelian paling gagal dan kerap kali dianggap menjadi sektor terlemah Persib di bawah asuhan coach Robert Rene Albert. Namun dalam era baru Persib, Luis Milla punya pandangan berbeda. Ia tahu betul pemain ini punya potensi besar jika diletakkan di posisi yang benar, serta akan tampil heroik jika menggunakan strategi yang tepat. Penampilannya benar-benar menjadi momok bagi striker lawan. Ia tak ragu berjibaku dengan siapapun. Hingga pernah pada suatu momen Sato harus mendapati kepalanya bercucuran darah. Saking bertekadnya pemain ini membawa Persib untuk meraih kemenangan. Seorang Bambang Pamungkas yang notabene adalah legenda tim rival, bahkan memberikan kredit lebih terhadap pemain asal Filipina yang satu ini. Cukup baik jauh ini Daisuke Sato tampil ya? Iya, cukup solid ya. Tidak banyak melakukan kesalahan meskipun sudah kena kartu kuning, tapi relatif solid pertahanannya. Maka menjadi sebuah keheranan bagi publik sepak bola, bagaimana mungkin pemain sebagus ini justru dihapuskan namanya untuk memperkuat tim yang tak terlalu kuat sekelas Filipina. Yang terjadi, Filipina tak mampu berbuat apa-apa pada gelaran AFF yang lalu. Tim berjuluk The Ascals ini hanya finish di urutan keempat grup A. Bahkan mereka secara mengejutkan kalah melawan timnas Kamboja. Sato pun kini tak mempermasalahkan tentang hal itu lagi. Ia tampaknya benar-benar telah menganggap Persib seperti rumah. Dalam postingan di Instagramnya ia menuliskan, "This is Bandung, our city, our pride." Ini adalah Bandung, kota kita, kebanggaan kita. Saking jatuh hatinya pria 28 tahun ini terhadap tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada nama Rezaldi Hehanussa. Tak ada yang mengira pemain dari tim ibu kota Persija Jakarta secara mengejutkan justru bergabung bersama Persib Bandung. Permainannya pun simpel dan tak banyak gocek. Namun ia kerap kali melakukan overlap. Crossingnya pun tercatat akurat. Terbukti saat assist pertamanya untuk David da Silva menjadi mimpi buruk bagi PSIS Semarang. Sebuah pembuktian jika ia masih dalam performa terbaik, walau di tim lamanya ia kerap kali hanya menghangatkan bangku cadangan. Kedatangan Hehanussa ke Persib memang cukup membuat khawatir. Ada rasa was-was jika Hehanussa tak diterima oleh para bobotoh. Terlebih lagi ia pernah meninggalkan jejak digital yang kurang nyaman, yang disinyalir menjadi ejekan untuk Maung Bandung. Namun bobotoh kali ini menunjukkan kelasnya. Hehanussa sendiri yang mengungkapkan kedatangannya begitu aman, bahkan ia begitu respect kepada para bobotoh. Yang mana para bobotoh bahkan membuat sebuah chance untuk anak ibu kota yang satu ini. Dan yang terakhir tentu saja mantan kapten Persebaya Rahmat Irianto. Irianto sedikit berbeda dalam kasus ini. Ia bukan tak dimainkan oleh Persebaya. Ia menjadi kapten dan selalu bermain reguler. Namun siapa sangka Irianto seperti terasing di rumahnya sendiri. Ia bagai terusir dari tim yang dulu pernah ia bawa keluar dari cengkraman Liga 2 yaitu Persebaya Surabaya. Di akhir musim 2021-2022, pemain 24 tahun ini benar-benar menjadi santapan dan kambing hitam jika performa Persebaya tak sesuai harapan. Begitu banyak kita temui umpatan dan kemarahan yang tertuju pada si pemilik nomor 13 kala itu.
Belum lagi istilah anak emas yang selalu disematkan untuk Irianto, yang mana Irianto merupakan anak dari Bejo Sugiantoro yang sekarang menjabat menjadi asisten pelatih Persebaya. Irianto dianggap akan selalu dapat tempat di tim Bajul Ijo, walau sejelek apapun performanya. Kini Irianto telah menjadi sosok paling sentral di tubuh Persib Bandung. Tak sekalipun Luis Milla pernah mencadangkan RI 53, Irianto pun tampaknya jauh lebih betah di rumah barunya saat ini. Sifat random Rahmat Irianto terkadang cukup menggelikan hati, mulai dari cosplay menjadi tukang parkir, main bola ganti profesi. Lumayan lah. hingga pergi latihan hanya menggunakan sepeda motor. Yang membuat para bobotoh seketika itu langsung mengerubungi pemain timnas yang satu ini. Sebuah bukti jika ia begitu diterima dan dicintai oleh para supporter.